Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat LDK, senang sekali saya bisa hadir menemani Anda semua di rumah. Perkenalkan, nama saya Hazmin, Ketua LDK Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan program yang telah kita tunggu-tunggu di rumah, yaitu Podcast on Location LDK Kendal TV, yaitu sebuah podcast yang dipersembahkan oleh LDK PDM Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat LDK, senang sekali saya bisa menemani Anda semua di rumah. Perkenalkan, nama saya Hazmin, Ketua LDK Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan. Kali ini kita kembali lagi di podcast LDK Kendal TV. Di dalam acara Silaturahmi Silaturahmi Nasional LDK Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua LDK Pimpinan Wilayah Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Luar biasa, semangat. Alhamdulillah. Walaupun di sela-sela acara silaturahmi tetap semangat Ustaz ya? Oh, harus tetap semangat. Iya, harus semangat karena kita LDK. Iya, karena dai itu harus lebih semangat harus dari selalu semangat, yang lain. Ya, siap Ustaz. Iya, karena kita membahas ini, Ustadz membahasnya masalah lembaga dakwah komunitas di provinsi Ustadz yang Ustadz di Riau ya? Iya, betul. Iya. Bagaimana perkembangannya Ustadz tentang LDK di provinsi Riau? Ya, LDK di provinsi Riau ini sebuah lembaga yang ada di struktur Muhammadiyah, tentu yang kita sama-sama tahu. Ini adalah sebuah lembaga yang memiliki fokus dakwah terhadap komunitas-komunitas yang spesial atau khusus ya, sehingga karakter dan cara pendekatannya juga khusus. Maka ini alhamdulillah kita sejak tahun 2022 keberadaan LDK ini cukup memberikan kontribusi terhadap gerakan dakwah Muhammadiyah yang ada di Provinsi Riau. Alhamdulillah, berarti LDK di Riau sudah mulai berkembang artinya Ustaz? Alhamdulillah ya, banyak komunitas yang kemudian menjadi lahan garapan kita dan dirasa apa yang kita lakukan ini cukup memberikan pencerahan kepada masyarakat ya. Tidak hanya untuk mengenalkan tentang Islam tapi bahkan juga memperkenalkan tentang gerakan dakwah Muhammadiyah itu sendiri. Komunitas apa saja Ustadz yang kita bina di Provinsi Riau LDK-nya? Ya, mungkin kami informasikan dalam acara Silatnas ini ya sekaligus bahwa semenjak tahun 2022 sebenarnya dari LDK Pimpinan Wilayah Provinsi Riau ini memiliki beberapa komunitas binaan ya. Di antaranya yang pertama adalah komunitas adat suku Terasing. Di mana di Provinsi Riau kurang lebih ada 9 komunitas adat suku Terasing dan kita punya konsentrasi terhadap penguatan kaum mu'alaf yang ada di lingkungan adat suku Akit. Ini juga memiliki karakter yang sangat khusus ya, karena mereka adalah orang-orang yang secara terstruktural itu termarginalkan, sehingga akses ekonomi, akses administrasi, bahkan akses untuk fisik ya, infrastruktur itu juga mereka sangat terbatas sekali. Maka kemudian ini menjadi komunitas prioritas binaan yang ada di LDK Provinsi Riau. Sehingga, tapi alhamdulillah dengan cara kita mendekati mereka, akhirnya mereka mulai terbuka untuk bisa menerima Islam dan kemudian mereka mulai belajar tentang Islam. Ya. Kalau boleh tahu Ustadz, bagaimana program-program untuk suku terasing di LDK Provinsi Riau tersebut? Oh ya, ini penting ya. Barangkali ini juga sebagai wacana nanti supaya kawan-kawan bisa saling mengedukasi ya. Karena suku terasing ini kan memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Yang jelas mereka memiliki keterbatasan pendidikan, memiliki keterbatasan keterampilan, memiliki keterbatasan dalam hal interaksi sosial dan seterusnya. Tetapi ketika kita pelajari, ketika kita coba untuk memahami mereka,
satu hal yang paling betul-betul mereka butuhkan adalah penguatan ekonomi. Sebab mereka suku terasing ini sebelumnya sejak berabad-abad mereka menggantungkan kehidupannya pada keberadaan hutan. Hutan sebagai sumber penghidupan mereka. Nah sekarang hutan menjadi sangat terbatas, bahkan mungkin hampir hilang ya kan? Hilang karena digusur, karena ada pemanfaatan untuk lahan pertanian, pemukiman dan seterusnya. Maka penguatan ekonomi menjadi penting. Nah di Provinsi Riau di LDK BWM Riau kita punya program penguatan ekonomi. Dalam hal ini kita ada program untuk membuat kelompok tani. Dan yang cocok di sana ternyata adalah budidaya tanaman nenas. Jadi kita ada tanaman nenas yang kita budidayakan di sana sehingga mereka menjadi orang-orang yang secara praktis memiliki sumber penghidupan kembali. Mitra atau kerjasama untuk menyukseskan program-program LDK di Provinsi Riau ada apa saja Ustaz mitranya yang dijalin silaturahmi? Ya tentu setiap gerakan ini tidak mungkin kita akan jalankan sendiri ya dalam arti satu lembaga nanti menjadi gerakan sektoral. Tetapi gerakan kita adalah gerakan kebersamaan ya ini dakwah jama'i sehingga kita melibatkan banyak pihak. Di antaranya adalah internal dari Muhammadiyah sendiri ya kita melibatkan Laizismo, kemudian kita juga melibatkan mereka-mereka yang ada di luar daripada Muhammadiyah ya kita juga melibatkan aktivis-aktivis yang ada di luar dari Muhammadiyah termasuk mahasiswa dan kampus. Jadi ini akhirnya juga menjadi program yang cukup menarik bagi mereka. Bagi mahasiswa dan dosen misalnya yang dari kampus ini bisa menjadi lahan program pengabdian masyarakat ya. Sehingga ini bisa saling menguatkan di antaranya begitu. Kendala di lapangan dai-dai itu apa Ustaz kendalanya sehingga kan suku anak dalam ini susah untuk kita dakwahi untuk masuk ke bagian anak-anak suku dalam sehingga punya strategi dan kendala sehingga kendala itu kita bisa selesaikan oleh para dai khususnya. Iya, ini memang kendalanya cukup signifikan ya karena mendekati masyarakat suku terasing ini kan tidak mudah. Kita harus mengerti bagaimana tata cara dia hidup, psikologi mereka, keyakinan-keyakinan yang melingkupi mereka. Maka kita harus memiliki strategi untuk dekat dengan mereka secara sosiologis dan psikologis ya. Nah, setelah dekat dengan mereka, baru kemudian kita akan lihat apa sih menjadi kebutuhan mereka. Nah, tetapi kemudian tidak banyak orang yang kemudian bersedia untuk meluangkan waktu yang memang panjang ya untuk pendekatannya panjang karena di BWM Riau ini sejak 2013 kita melakukan pendekatan-pendekatan. Nah, itu tidak banyak orang yang bisa, orang yang berani dan orang yang bisa istiqomah di jalan ini gitu. Nah, oleh karena itu ini kelemahannya adalah memang terbatasnya sumber daya, terutama sumber daya manusia. Ini yang paling signifikan sekali kita rasakan. Untuk para dai itu ketika dia mendekati suku anak dalam, mereka itu bagaimana? Anak suku dalam itu tanggapannya Ustaz setelah mereka kita lembaga dakwah komunitas mengirimkan dai ke suku anak dalam itu bagaimana tanggapan anak-anak suku dalam ketika munculnya dai Muhammadiyah ini? Mungkin ini bukan suku anak dalam tapi suku Akit ya kalau di sana ya. Suku anak dalam nanti di Jambi ya. Di Jambi. Tapi memang supaya bisa diterima oleh mereka, ini tadi yang saya sebutkan tadi kita harus mengerti apa yang menjadi keyakinan, kebiasaan dan seterusnya, sehingga nanti kita tidak menimbulkan benturan-benturan ketika kita bertemu dengan mereka. Dan ternyata yang pertama kali kita kemudian perkenalkan kepada mereka bukan agama terlebih dahulu. Itu yang kita perkenalkan kepada mereka yang pertama adalah akhlak mulia, akhlak yang baik, sehingga mereka terpesona. Sehingga yang pertama kali bukan mengajarkan mereka untuk beragama, tapi mencontohkan kepada mereka kebaikan, dan kemudian mereka akan bertanya, siapa itu, apa agamanya, dan seterusnya. Dengan begitu, maka mereka lebih tertarik, bukan kita yang akan memberikan doktrin. Mungkin itu ya. Iya, mungkin itu. Terakhir Ustadz, kesimpulannya pada podcast kita hari ini untuk himbauan permisah kita yang ada di LDK yang menyaksikan channel kita hari ini, apa pesannya Ustadz? Silakan. Kepada para pemirsa LDK TV Kendal,
kita telah berdiskusi cukup panjang lebar tadi, tapi pada intinya adalah gerakan dakwah ini adalah gerakan kita bersama, maka niatkanlah dakwah ini dengan hati yang tulus, maka insya Allah dengan ketulusan hati itu Allah akan membantu jalan kita menuju pada keberhasilan dakwah ini. Iya. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih Ustadz Sama-sama. Dr. Santoso MSI atas meluangkan waktu pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Santoso menjadikan manfaat buat kita dan menjadikan dakwah kita lebih maju dan lebih semangat lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.